Aplikasi kasih restoran untuk pembuatan form kategori. Di form kategori ini kita punya ada 3 kolom, 1, 2, 3. ID kategori, nama kategori, dan keterangan. Berarti nanti kalau di formnya itu inputannya 2 aja. Ada nama kategori dan keterangan. Nah, kita punya template di form pengguna yang sebelumnya. Itu kebetulan ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti bisa kita hilangkan yang kayak jabatan, user, hal akses, dan password ini. Yang kita tinggalkan tinggal nama dan keterangan. Ya, kita coba ya. Kita coba ke aplikasinya. Nah, ini formnya. Triknya begini ya, triknya nih. Kalau mau ngopi template itu bukan di sini kita kontrol A lalu kontrol C. Ya, kadang-kadang kurang presisi. Lebih baik tekniknya begini nih. Langsung di satu bundle yang di bagian Solution Explorer nih. Ini kita klik kanan, kan pengguna yang mau kita ambil template-nya ya. Kalau mau ngambil template itu ambil yang terdekat, kira-kira tampilannya seperti itu. Supaya bisa kita modifikasinya nggak terlalu banyak. Tinggal kita klik kanan aja lalu copy. Lalu di form ini kita klik kanan lalu paste. Jangan dibuka dulu. Nah, ini kalau udah kayak gini Ctrl Z nggak bagus ya. Ya. Kalau udah kita copy kayak gini lalu kita Ctrl Z nggak bisa. Kurang bagus. Yang ada justru malah projectmu bisa kadang-kadang rusak. Karena namanya sesuatu yang sudah ditulis itu susah untuk dihapus. Ya. Ini perhatikan, cuman kan namanya masih belum benar nih. Ya. Tinggal kita klik kanan lalu rename. Klik kanan lalu rename. Nah, kita ganti aja. Misalkan form master apa tadi? Kategori. Nah, ini sebelum kalian enter, sebelum di enter, itu kalian blok lalu copy. VB-nya enggak usah diikutin enggak apa-apa. Ya. VB-nya enggak usah diikutin. Lalu enter. Tek. Nah, sudah kan? Jangan dulu jalan dulu dibuka desainnya. Karena ini pasti akan error kalau kalian buka desainnya. Kenapa? Karena masih coding-codingannya sama dengan master pengguna. Sedangkan namanya tadi barusan sudah kita rubah. Pasti error. Nah, caranya kita masuk ke bagian codingnya. Bisa menekan F7 atau memilih tombol view code ini. Tuh, lihat kan banyak error di sini kan? Nah, ini banyak error nih. Karena dia masih di sini namanya form master pengguna. Caranya tinggal kita replace aja karena tadi udah kita klik kanan rename lalu kita copy namanya, itu bisa di sini tinggal kita replace. Cara nge-replace-nya tinggal di blok aja yang ini lalu kontrol H. Kontrol H. Tuh. Baru pilih yang ini biarin, yang di bawahnya lalu kalian paste yang tadi. Nah, pastikan yang ini kecentang. Biasanya defaultnya di aplikasi ini begini. Nah, ini kalian centang supaya nanti dia akan mencari yang sesuai huruf besar kecilnya. Ya. Dia akan mencari yang master pengguna yang M-nya besar, P-nya besar akan diganti dengan masternya M-nya besar, kategorinya K-nya besar. Kalau sudah, lalu tekan tombol replace all. Paham ya? Oke. Tang. Set, ada 3 yang dia temukan dan udah dia ganti. Oke, kalau sudah sampai di sini, kalaupun ada error, diamin aja. Yang penting yang jelas ini udah enggak ada error di bagian atas. Ya. Oke. Saya ulang lagi sekali. Karena ini teknik untuk menduplikat template. Ini saya hapus aja. Delete. Yes, lebih baik delete caranya. Jangan Ctrl Z. Jadi delete, kalian buat ulang. Gitu. Kalau ada error. Oke, ini saya ulang. Pertama tadi gimana? Klik kanan di master pengguna lalu copy. Lalu kita paste di bagian blok foldernya. Nah, ini kan ada namanya copy off. Karena nggak mungkin dia sama namanya kan, nggak boleh. Klik kanan lalu rename. Kita ganti misalkan menjadi form master kategori. Copy. Di blok sama copy. Lalu enter. Masuk ke bagian view code. Kita pilih di sini blok 2 kali, Ctrl H. Paste di bawahnya. Ini pastikan current dokumen. Lalu pastikan ini kecentang. Match case-nya.
lalu pilih replace all. Ya. Kalau sudah, ini mungkin boleh simpan, nggak masalah. Kalian sudah bisa membuka form kategorinya. Nah, isinya masih sama dengan yang form data pengguna. Disinilah kalian mulai mengerjakan. Ini data pengguna diganti menjadi data kategori. Nah, ini boleh dikunci, cek, biar nggak salah. Berubah. Ini juga data kategori. Lalu logonya bisa kalian ganti nih. Choose image aja, langsung import. Cari di bagian penempat apa? Cari di tempat kalian menaruh icon-icon kalian. Kategori itu mungkin kita bisa pilih gambar ini aja deh ya, ibaratnya kayak kelompok mana-mana lah kategori. Oke, itu aja saya pakai, nggak bingung. Terus ini juga ganti nih, yang sampai masih ketinggalan kategori. Nah, tadi yang kita bilang kita cuma tinggal sisakan ini yang username, password, hak akses, hapus saja. Teng. Nah, ini boleh kita pindah ke atas, set. Nah, ini kita kunci lagi, tidak apa-apa. Kemudian ini apa namanya tadi? Nama kategori. Udah, keterangannya tidak perlu diganti kan? Sama kan? Nah, ini juga namanya harus kita ganti nih, biar pembeda nanti ini. Nah, oke kan? Clear kan? Buat desain hanya dalam hitungan menit kan? Ya kalau hitungan menit panjang dong. Kalau misalkan menitnya 120. Kalau hitungan detik kan cuma sampai 60 detik. Bisa juga sih, 1000 detik. Oke ya, berarti ini desainnya sudah jadi. Tinggal kita masuk ke bagian code, kita sesuaikan. Ya, pelan-pelan mulai dari atas kita sesuaikan. Nih, tadi pertama ini udah benar belum? Udah, ya. Kan udah tadi dirubah dari awal. Lihat. Tampung udah benar, ID udah benar, menampilkan data ini select bintang from pengguna udah benar apa belum? Salah, ini kita ganti dengan nama tabel yang ada di sini. Sesuaikan dengan yang di database kalian. Ya. Berarti ini kategori. Seandainya di bawah itu juga ada kayak gini. Cara cepatnya adalah kontrol H. Kontrol H. Nah, ganti menjadi kategori. Ingat tulisannya harus yang sesuai. Biar dia juga menggantinya sesuai. Kategori. Nah, nanti jangan lupa dicentang ini. Karena takutnya ada tulisan kategori yang hurufnya besar, dia ganti juga. Gitu ya. Karena gara-gara kita tidak centang yang ini. Replace all. Tes. Tuh, dia dapat 12 biji. Kan lumayan tuh. Timbang pakai tangan gantinya sendiri kan, gempor tuh. Tapi kita bingung juga di mana yang dia ganti nih. Nanti dah kita lewatin ya. Terus tampung sudah aman ya. Nah, masuk kita ke refresh data. Di sini ada nama kategori, pakai nggak? Pakai. Jabatan? Nggak. Username, akses? Tidak. Hapus. Terus keterangan? Pakai. Nama kategori? Iya, pakai. Eksekusi combo? Tidak pakai karena kita tidak ada combo box di sini. Ya enggak? Nggak ada combo box. Nah ini nama pengguna. Nah ini ganti lagi. Ini kita ganti nih biar nggak capek-capek. Nah ini aja. Yang namanya kan nggak usah. Kontrol H. Lalu ganti dengan pengguna. Yang P-nya juga kategori. Yang P-nya juga K ya. K-nya juga besar. Tes. Ada 4 biji lah. Lumayan lah. Terus jabatan ada nggak? Nggak ada. Username nggak ada. Akses tidak ada. Hapus. Nah, berarti dia cuma mendeteksi jika nama kategori kosong. Itu aja. Nah, baru di sini kita ganti nih. Jika nama kategori nama kategori set wajib diisi. Udah, lanjut. Sekarang untuk ngebuat perintah insertnya, kalian boleh ngambil ulang seperti cara yang kemarin, juga bisa membuat secara langsung. Insert into kategori. Nah, kok udah benar? Ya, hasil dari replace yang tadi. Ya, harusnya kan di sini pengguna kan? Yang mau kita edit apa? Nama pengguna dan nama kategori dan
keterangan. Ya udah, kalau memang sudah paham teknik pembuatan SQL, ya nggak mesti harus copy paste dari PHP My admin kayak yang sebelumnya. Kalau masih sedikit-sedikit dirubah, ini langsung aja. Misalkan set sampai sini kan nggak kepake nih. Jabatan username password kepake nggak? Nggak. Set, kan? Berarti insert itu nama kategori yang ditambahkan nama kategorinya dan keterangan, nilainya udah ini langsung nih. Yang nama kategori dan keterangan ini berarti dari sini sampai sini bisa kita hapus, jangan sampai salah ngapus komanya. Set. Oh, ada pembatasnya dia. Ya kan? Sama dengan ini juga ada pembatas. Data selesai disimpan. Nah, ini kan selesai nih. Oke? Kemudian lanjut. Update kategori, set nama kategori. Benar. Nama kategori. Nah, jabatan tidak kepake. Ini saya ngambil dari sini ya. Set. Tergantung kalian lah. Kalian mau ngapus dari sini juga boleh. Berarti nanti di bagian sini lewatin segini gitu kan. Kalau ngambil dari depannya sini, ya berarti nanti sebelum yang ini kalian atur lah. Yang penting ada komanya. Jangan sampai kalian hilangkan komanya. Ini hapus, tes. Tuh, tinggal keterangan, where ID kategori sama dengan ID. Udah aman. Tuh, selesaikan form. Apa tadi? Sub simpan data. Masuk ke ubah data. Ubah data sama ada ID kategori, ada nama kategori. Nah, jabatan ini tidak kepake. Delete. Lanjut, keterangannya kepake. Oke. Udah, selesai di sini juga. Masuk kita ke bagian hapus data. Hapus data, kebetulan dia tidak membutuhkan beberapa kolom kayak tadi, yang kayak apa namanya, jabatan dan lain-lain. Dia cuma membutuhkan ID, kayaknya tidak ada yang perlu dirubah. Ini kan delete from kategori. Ini kan tadi awalnya pengguna, karena kita tadi udah kontrol H, dia langsung berubahin. Set, aman. Nah ini password use system password nggak pakai ya, karena nggak ada inputan dalam bentuk password. Lanjut. Selesai kan? Mudah sekali. Ya. Ketika hidup itu sudah kita lewati, maka akan terasa mudah ya. Ketika. Tapi ada juga yang tetap sulit aja. Yang udah derita aja sudah. Oke, ini kita ganti dulu sebelum kita running menjadi form kategori. Lalu kita coba tes. Oke, hasilnya masih aman. Kategori kita ada dua ya, ada makanan dan minuman. Kalau memang ke depan ada mau jual boraks juga nggak apa-apa sih. Makanan, simpan, kontrol enter. Oke, berhasil. Minuman. Oke, apalagi selain itu? Jangan, Pak. Kan kalian misalkan ini kan warung makan kan? Kafe. Makanan, minuman. Snack itu makanan apa minuman? Iya makanan. Kan dimakan. Dessert. Dessert makanan. Dessert itu nanti nama produknya. Paham nggak? Ini kan ada tabel berikutnya, ada tabel menu kan? Nah, di menu itu nanti nama dessert dan segala macam itu. Kalau misalkan minuman nanti ada boba manis madu misalkan ya. Ya, paham ya? Bedakan kategori sama menu. Kalau menu itu lebih ke detail nama menunya yang akan dijual, tapi kalau kalau kategori itu lebih ke kelompoknya dia. Misalkan kalian kalau misalkan buat papan tulis misalkan atau kalian mungkin masuk ke warung atau ke kafe ada kayak papan tulis, dia bilang makanan, di bawahnya ada set. Nah, makanannya itu kategori, set-setnya itu adalah menunya gitu. Nanti di bawahnya ada minuman gitu. Nah, selain itu apa kategorinya? Kalau di toko banyak. Toko itu ada ATK, alat tulis kantor, ada makanan, ada minuman, ada obat-obatan, kan kayak gitu. Kalau kategorinya banyak. Kalau di kafe rata-rata cuma dua sih, makanan, minum. Makanan masa mau dia jual paku sih di situ? Mana mungkin ya? Oke, ini kan berarti udah aman nih. Rubah F2. Keterangan, udah aman tuh. Keterangannya misalkan makanan, yang dimakan lah. Nah ini, dua. Yang diminum lah. Bisa nih gosok-gosok ke kepala. Sampo dong. Nah, berarti udah bener nih ya.
Oke, begitulah cara kita ngebuat sebuah form dari template yang sudah ada dan kita tinggal butuh untuk penyesuaian saja. Nah, kalau bisa kita dalam mengcopy template, kita cari template kita yang sudah jadi yang terdekat dengan form itu tampilannya supaya kita ngemodifnya juga nggak terlalu banyak. Nah, ini tadi desainnya kita, lalu yang ini tadi codingannya kita. Kita cuma tinggal menyesuaikan aja tadi yang codingannya. Dari atas pelan-pelan teliti selesaikan satu sub per sub gitu ya. Cara ngeditnya. Jangan sampai ada yang terlewat dan itu menyebabkan program atau form kalian menjadi error. Oke. Ya, itu aja untuk video yang ini. Kita akhiri.